Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Tiga bulan telah berlalu. Kini aku hanya bisa merenungi apa yang telah terjadi sepanjang perjalanan hidupku ini. Kalian pasti merasa aku adalah seorang pria yang sungguh pantas dikasihani, bukan? Atau jangan-jangan kalian malah menganggap aku adalah seorang pria yang sungguh tak tahu malu, yang sungguh mencapakan seorang wanita yang tak tahu yang juga korban dari kala. Percayalah kawanku sekalian, aku tak punya pilihan. Bagaimana mungkin aku bisa menerima kenyataan istri tercintaku meninggalkan kami, meninggalkanku di saat aku tengah melakukan di belakangnya, meninggalkan putri tercinta kami yang lagi membutuhkan kasih sayang. Sungguh sangat sulit bagiku. Sejujurnya ini murni kesalahanku. Murni karena yang mudah terpengaruh oleh indahnya dunia, hingga melupakan istri tercintaku untuk sesaat dan kembali lagi seperti yang selalu terngiang-ngiang di kepalaku ini jika secuil egoku akan selalu menyalahkan seorang putri mustika. Karena dialah aku kehilangan istri tercintaku, karena hanya dialah orang yang pantas kusalahkan sekarang ini. Tidak ada yang lain, aku menyalahkan semua yang terjadi dalam hidupku. Aku, Arka Prasetyo, telah menghakimi takdir dengan caraku sendiri. Tapi meski demikian, aku tetap tidak mengikuti kerasnya hatiku yang telah membeku ini kala itu. Tetap mengikuti apa yang diperintahkan otakku untuk setidaknya bersapa setelah lama tak berjumpa. Ketika aku mengingat kejadian kala itu, kejadian waktu aku bersama Amanda datang mengunjungi makam Hesti di Bandung tanpa sengaja, mungkin karena takdir Allah mempertemukanku kembali dengannya. Perasaanku kembali diliputi rasa kehilangan. Benar-benar kehilangan semuanya, benar-benar kehilangan selera untuk meraih kebahagiaan untuk kehidupanku selanjutnya. So, akan kuceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pertemuanku kala itu. Bandung 3 bulan yang lalu. Setelah aku memutuskan untuk menghentikan mobil taksi yang telah mengantarkanku dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung ini, maka aku pun keluar dari mobil. Tak jauh dari posisi seorang wanita yang kini tak lagi menutup wajahnya seperti pertama kali aku mengenalnya. Tak lagi sependiam seperti pertama kali aku bertemu sapa dengannya. Dialah Putri Mustika. Dia bersama Rafa masih berdiri memandang, atau lebih tepatnya bisa dikatakan mobil rental ini yang telah berhenti di tengah jalan. Ketika aku dan dia saling berpandangan pada jarak yang tak jauh ini, jantungku kian berdetak cepat. Nafasku kini tertahan karena aku kesulitan untuk bernafas. Percayalah, aku kini dirundung kekakuan yang tak tahu harus memulai dari mana. Tatapannya masih saja belum teralihkan. Aku mencoba untuk menenangkan perasaanku yang semakin tak karuan, semakin berkecamuk, dan ketika aku kembali memandangnya, seutas senyum terindah langsung menyambutku. Memberikanku kekuatan untuk kulangkahkan kaki ini mendekatinya. Bismillah, kuatkan hambamu ini ya Allah. Setidaknya aku tak ingin terlalu menyiksa diriku sendiri karena terlalu keras dalam menunjuk kepada dirinya sebagai bagian dari masalah yang telah menghancurkan kehidupanku ini. Jika memang dia tak bersalah, maka kuatkan hamba. Berikan hamba kekuatan agar dapat menyelesaikan masalahku bersamanya, agar semuanya clear, agar kami, aku dan Puput, dapat melanjutkan kehidupan masing-masing nantinya. Aku percaya dia mudah mendapatkan laki-laki yang baik, laki-laki yang tak diriku, kata itulah yang pantas kini kudapatkan.
Namun mau digimanain lagi, aku tetaplah seperti itu. Sulit bagiku untuk merubahnya. Dan pada akhirnya kedua kakiku melangkah menuju ke tempat wanita cantik dengan balutan hijab berwarna purple itu. Aku dan Puput kini berhadapan. Di samping Puput ada Rafa yang menatapku kebingungan. Aku pun kini bingung harus memulai mengatakan apa kepadanya. Setelah tadi sikapku kepadanya sungguh sangat sulit untuk dimaafkan. Dengan teganya tak memberikan sapaan balik, begitu cuek kepadanya bagaikan orang yang benar-benar tidak saling mengenal. Namun apa sekarang? Aku jadi benar-benar terlihat di mata Puput. Assalamualaikum kak, ujar Puput membuka suara, membuyarkan lamunanku untuk beberapa saat lamanya. Waalaikumsalam, balasku pada akhirnya. Kuangkat wajahku yang sempat tertunduk dan menatap kedua bola mata indah nan sendu miliknya itu, dan seketika itu jantungku berdegup makin tak karuan. Hatiku sakit bagai diremas oleh tangan yang kekar. Nafasku tertahan. Rafa, saling dulu sama ayah, ujarnya kemudian menoleh ke samping dan menyentuh lembut kepala putraku yang sebenarnya tak bersalah dalam hal ini. Semakin sakit perasaanku sekarang ini. Dengan lembut pun kupandangi wajah Rafa. Dia mengulurkan tangannya, memintaku untuk ia salim dengan perasaan yang begitu berkecamuk. Kuulurkan tanganku, diraihnya dan disalim. Anak yang pintar. Gumamku tanpa sadar, ku coba melempar senyum kepada putraku yang ganteng. Putraku hasil dari kehilafanku bersama bundanya kala itu. Kenapa akhirnya kakak turun dan mau menemui Puput? Tanpa teneng-aling-aling, Puput langsung menyerangku dengan sebuah pertanyaan pamungkas. Aku tak bisa memberikan jawaban kepadanya. Aku hanya menggelengkan kepalaku sambil tertunduk malu di hadapannya. Apakah kakak pengen berbicara dengan Puput? Ya, aku mau ngobrol. Dia tersenyum. Senyum lembut yang telah lama kurindukan. Telah lama sekali hanya selalu hadir dan menghantui pikiranku. Tidak, aku tak boleh kalah oleh perasaan ini. Aku pun tersadar pada akhirnya karena telah digoda kembali. Aku harus tetap pada pendirianku, tetap tak boleh tergoda untuk kesekian kalinya. Wanita di hadapanku ini adalah wanita yang telah, setidaknya begitulah sugesti yang harus kutanamkan dalam hati dan pikiranku. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Singkat cerita, aku dan Puput kini berada di sebuah rumah makan, mengajaknya untuk mengobrol, sedangkan Amanda aku biarkan bermain bersama Rafa. Aku pun meminta si supir rental untuk membiarkanku berbicara empat mata dengan wanita ini. Pun pada akhirnya dia memilih meja yang agak jauhan sambil menikmati secangkir kopi di ujung sudut ruangan. Dan tanpa sadar, mataku sejak tadi tak teralihkan. Aku masih saja menatap berlama-lama wajah Puput yang tampak lebih bercahaya, tampak lebih putih dan juga lebih dewasa menurutku. Ku kepalkan kedua tanganku ini menahan diri agar tak lepas kontrol. Bagaimana kabar Kak Arka? Tanyanya ke membuka obrolan. Ya, beginilah yang seperti kamu lihat, Put. Tak ada yang berubah. Malah yang ada aku gini bukanlah seperti Arka yang dulu kamu kenal. Aku Arka seorang yang tak pernah menjunjung tinggi. Seorang suami yang tak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya. Pun pada akhirnya karma berbalik menyerangku. Aku ditinggal pergi selamanya oleh Hesti. Setelah mengatakan kalimat panjang itu, ku tarik nafas dalam-dalam. Semoga Puput mampu menerima pesan itu dariku bahwa aku benar-benar hancur. Aku benar-benar menyalahkan semua yang telah terjadi dan pada akhirnya berpusat pada titik takdir. Takdirlah yang telah mempermainkan hidupku ini. Puput kulihat menarik nafas sebelum ia membalas ucapanku. Kak, ini sudah menjadi takdir Allah. Maaf, Puput tahu kalau Kak Arka telah menyalahkan takdir. Tapi bukankah kakak seorang pria yang beragama? Seorang pria yang punya Tuhan, bukan? Jadi terimalah kenyataan ini, Kak. Maaf jika Puput menyalahkan kakak, tapi bukalah mata dan pikiran kakak. Hesti sudah tenang, Kak. Jangan lagi menyalahkan diri, Kak.
Aku mendengus. Apa maksud dia mengatakan itu semua? Setelah lama tak bertemu, bukannya memberikanku kekuatan, ini malah menambah luka dalam hatiku. Ataukah aku yang benar-benar telah dirasuki, ditutup mata hatiku karena masih belum menerima kematian Hesti? Aku bingung. Sungguh aku tak dapat melakukan apa-apa sekarang ini. Oh ya? Kenapa kak? Bisa nggak kita nggak usah bahas masalah? Lalu apa yang kakak ingin tanyakan? Kembali ke pertanyaan Puput tadi, tujuan kakak akhirnya memutuskan untuk menemui Puput. Itulah yang seharusnya kakak jawab. Dasar, sepertinya aku malah kelihatan beneran di hadapannya nih. Aku tersenyum dan tanpa sadar bibirku bergumam dengan sendirinya. Karena mungkin aku masih merindukanmu, Putri Mustika. Dia tersenyum, kak. Ya, Put. Apakah kakak mengira Puput akan menuntut kakak untuk bertanggung jawab dengan yang terjadi? Aku mengernyit, dia lalu menggeleng kepalanya singkat. Tidak kak. Puput benar-benar ikhlas melakukan semua itu dan bersyukur karena ada Rafa. Dialah yang kini menjadi hidup yang baru bagi Puput. Percayalah kak, mau kakak benar-benar melupakan Puput, Puput akan ikhlas. Puput pun gak akan mencari kakak untuk selamanya, akan mengganggu kehidupan kakak lagi seperti itu kan yang kakak inginkan. Dan satu lagi kak, mungkin ini terdengar malah akan menambah rasa sakit kakak, tapi Puput tidak punya pilihan lain. Seharusnya hal ini telah jauh Puput sampaikan, tapi salahkan Puput yang tak mempunyai nomor kakak yang baru. Pun karena tak punya cukup dana untuk mengunjungi kakak di Makassar. Sekali lagi maafkan Puput ya kak. Apa maksud kamu Put? 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan lalu akhirnya Puput menerima pinangan seorang pria yang mau menerima Puput apa adanya kak. Sekali lagi maafkan Puput dan lupakan apa yang telah terjadi antara Kak Arka dengan Puput di masa lalu. Dan terima kasih atas titipan kakak yang paling berharga untuk Puput, Rafa. Dialah putra kita kak. Titipan dari kakak akan kujaga dengan baik tanpa pernah menyakiti. Halnya yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya.